Nah, jadi teman-teman, kitab suci Perjanjian Lama ini terdiri dari 8 episode, dan kitab suci Perjanjian Baru terdiri dari 2 episode, sehingga total keseluruhan episodenya ada 10 episode. Yang pertama, episode 1 ini menceritakan tentang cikal bakal bangsa Israel yang terjadi pada tahun 1800 sampai 1600 sebelum Masehi. Yang menjadi penting dalam episode ini yaitu mengenai 3 bapak bangsa, yaitu mulai dari Abraham dan Ishak dan Yakub. Abraham mempunyai anak Ishak, Ishak mempunyai anak Esau dari Yakub yang dipilih menjadi raja. Yakub mempunyai 12 anak dari 4 istri. Nah, salah satu anaknya ini namanya Yusuf. Dan Yusuf ini dibuang oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Mengapa cikal bakal bangsa Israel ini berasal dari Mesir? Karena pada waktu itu saudara-saudara dari Yusuf ini membuang Yusuf ke Mesir. Selain itu, dari episode pertama ini, kita juga mengetahui bahwa nama lain dari Yakub adalah Israel. Lalu episode 2. Episode 2 ini menceritakan tentang pembebasan bangsa Israel dari Mesir yang terjadi pada tahun 1275 sampai 1225 sebelum Masehi. Pada episode ini muncul tokoh yang namanya Musa. Di sini Musa memiliki 3 fase hidup, yaitu yang pertama sebagai seorang pangeran, yang kedua itu masa persiapan, dan yang ketiga adalah pada masa pelayanan. Tidak diketahui secara pasti mengenai fase-fase kehidupan Musa. Namun, catatan dari Stefanus dalam Kisah Para Rasul dikatakan bahwa Musa mempunyai 3 fase hidup, di mana masing-masing fase berjumlah 40 tahun. Jadi, 3 fase hidup Musa menurut catatan Kisah Para Rasul yaitu 120 tahun. Episode 3 yaitu tentang pembagian tanah untuk 12 suku Israel yang terjadi pada tahun 1225 sampai 1030 sebelum Masehi. Di sini muncul tokoh yaitu Yosua. Mengapa pembagian tanah untuk 12 suku Israel? Karena pada waktu itu Israel sudah berkembang mulai dari satu orang saja yaitu Yakub menjadi satu keluarga besar ketika datang ke Mesir, yaitu berjumlah 70 orang, dan kemudian ketika mereka meninggalkan Mesir, jumlahnya itu sudah bertambah menjadi 600.000 orang laki-laki saja, karena dihitung waktu itu adalah sensus pasukan, berarti sensus tentara, karena waktu itu belum mengenal perempuan sebagai tentara. Nah, teman-teman, di sini kita juga bisa mengetahui bahwa sebenarnya suku Israel itu 12 atau 13 sih yang mendapat tanah, yaitu 12 suku, dan satu suku tidak mendapatkan tanah, yaitu suku Lewi, karena suku Lewi dikhususkan untuk memimpin ibadat. Tapi pertanyaannya, yang menjadi pemimpin ibadah kok tetap 12? Padahal anaknya Yakub ada 12, terus tambahannya dari mana? Nah, karena pada waktu itu anak pertamanya Yakub yaitu Ruben berlaku tidak adil, maka hak kesulungan diberikan kepada Yusuf sebagai anak bungsu. Yusuf mempunyai 2 orang anak, yaitu Efraim dan Manasye. Anak pertama Yusuf ini namanya Manasye, dan anak kedua Yusuf adalah Efraim. Nah, Efraim dan Manasye ini diangkat anak oleh Yakub, dan mereka tetap mendapat warisan sama seperti Ruben dan Simon. Oleh karena itu, suku yang mendapatkan tanah tetap 12. 12 ini sudah dilengkapi oleh suku Lewi. Lalu episode 4. Episode 4 ini menceritakan tentang hakim-hakim yang terjadi pada tahun 1225 sampai 1030 sebelum Masehi. Setelah mereka keluar dari Mesir, masing-masing mendapatkan tanah. Karena masing-masing mendapatkan tanah, maka masing-masing suku mempunyai seorang pemimpin, yaitu hakim-hakim. Jadi hakim ini pada dasarnya adalah pemimpin lokal atau pemimpin suku, tetapi cita rasanya adalah pemimpin bangsa atau pemimpin nasional. Yang diceritakan ada 12 suku, dan dari 12 suku ini masing-masing satu hakim. Dari 12 hakim ini dibagi menjadi 6 hakim besar dan 6 hakim kecil. Hakim besar ini bukan karena badannya besar atau kecil, atau karena orangnya besar atau kecil, tetapi karena catatannya lebih panjang atau pendek. Jadi catatan panjang ada 6 hakim dan catatan pendek ada 6 hakim. Lalu episode 5 ini menceritakan tentang Raja-Raja United Kingdom atau Kerajaan Bersatu yang terjadi pada tahun 1030 sampai 930 sebelum Masehi. Ternyata suku-suku yang dipimpin oleh hakim-hakim ini diserang oleh kerajaan tetangga
terutama kerajaan bagian selatan, yaitu kerajaan Filistin yang badannya besar-besar. Sehingga mereka merasa membutuhkan seorang raja. Nah, ini yang disebut sebagai motivasi internal. Lalu motivasi eksternal yaitu mereka juga ingin mempunyai seorang raja yang setara dengan raja-raja dari bangsa-bangsa lain. Nah, waktu itu hakim terakhir dari Israel ini namanya Samuel. Lalu 12 suku ini menjadi satu kerajaan, namanya Kerajaan Israel. Jadi di sini teman-teman kita juga bisa mengetahui bahwa Israel berasal dari nama satu orang saja, kemudian menjadi satu keluarga besar, lalu satu bangsa besar, dan akhirnya menjadi satu kerajaan yang besar. Lalu di sini zamannya Daud itu kerajaan besar mulai dari ujung Asyur sampai ke ujung Mesir. Dan di sini ada 3 raja yang memimpin, yaitu Saul yang berasal dari suku Benyamin, kemudian digantikan oleh Daud dari suku Yehuda. Daud ini digantikan oleh anaknya dari suku Yehuda juga. Zaman Daud, kerajaan Israel menjadi kerajaan yang besar. Lalu episode yang ke-6. Episode ini menceritakan tentang Raja-Raja United Kingdom yang terjadi pada tahun 1930 sampai 587 sebelum Masehi. Kerajaan utara itu ibu kotanya di Samaria, biasa disebut juga sebagai Kerajaan Israel atau Kerajaan Efraim, karena suku yang cukup dominan kuat di sana, yaitu di utara adalah suku Efraim. Kerajaan utara itu ada 10 suku, jadi kerajaan utara mewarisi nama Kerajaan Israel karena jumlah sukunya lebih banyak. Sedangkan kerajaan selatan disebut sebagai Kerajaan Yehuda. Mengapa kerajaan Yehuda? Karena suku yang paling dominan yang ada di kerajaan selatan ini adalah suku Yehuda. Nah, kalau kerajaan utara mewarisi nama dari kerajaan sebelumnya, yaitu Kerajaan Israel, maka kerajaan selatan mewarisi garis keturunan Raja Daud, yaitu dari suku Yehuda. Kisah 2 kerajaan ini yaitu satu kerajaan membawa namanya dan satu kerajaan lagi membawa garis keturunannya. Lalu episode yang ke-7. Episode ini membahas tentang masa pembuangan yang terjadi pada tahun 587 sampai 539 sebelum Masehi. Kerajaan utara ini ditaklukkan oleh kerajaan Asyur. Mereka dibuang dan diasingkan ke Asyur. Nah, kerajaan Asyur ini ditaklukkan oleh kerajaan Babel. Oleh karena itu, kerajaan selatan atau biasa yang disebut juga dengan kerajaan Yehuda ini ditaklukkan juga oleh Babel dan dibuang ke Babel. Dan akhirnya Babel dikalahkan oleh Persia. Lalu yang terakhir episode 8. Pasca pembuangan pada tahun 539 sampai 37 sebelum Masehi. Ternyata suku-suku di utara yaitu 10 suku utara tidak pernah kembali lagi. Sedangkan suku-suku di selatan kembali lagi, yaitu mereka kembali lagi ke Israel. Nah, kebijakan ini diambil Persia yang diutamakan Babel. Yang kembali adalah suku Yehuda yaitu sukunya Yesus dan suku Benyamin yaitu sukunya Paulus. Nah, nama lain dari Paulus ini adalah Saul. Selanjutnya adalah suku Lewi. Di sana tokohnya ada Matius dan Zakaria. Dan yang terakhir suku Asyur. Di masa ini ada 3 masa pemerintahan yaitu Persia, Yunani, dan Romawi. Dan pada masa ini penantian akan Mesias juga masih sangat kuat. Inilah yang nantinya digenapi di dalam Injil. Kalau kita membaca Injil yang pertama yaitu Injil Matius bab 1 ayat 1 itu menjelaskan inilah permulaan Injil Yesus Kristus anak Allah. Ini berarti yang dijanjikan pada masa pembuangan digenapi dalam diri Yesus Kristus. Kemudian episode 10 bercerita tentang peninjauan. Disinilah alurnya yaitu bagaimana bangsa Israel mulai dari satu orang saja menjadi satu keluarga besar, kemudian menjadi satu kerajaan besar. Maka kerajaan ini dipecah menjadi 2. Sejak saat itu muncullah penantian akan Mesias yang tergenapi di dalam perjanjian baru. Nah teman-teman, dari 8 episode ini kita juga mengetahui bahwa prolog di sini yaitu tentang asal-usul Israel yang mana ada 3 awal mula di sana, yaitu awal mula dunia, bagaimana dunia ini diciptakan, lalu yang kedua awal mula manusia, bagaimana manusia diciptakan, dan yang ketiga itu adalah awal mula dosa. Lalu epilognya yaitu bagaimana kabar baik tentang Mesias Yesus Kristus ini dibawa oleh para misionaris sampai kepada keluarga kita
dan akhirnya diwariskan kepada kita. Episode pertama ini menceritakan tentang cikal bakal bangsa Israel. Terdapat dalam kitab Taurat, yaitu di kitab Kejadian dari bab 12 sampai bab 50. Lalu, episode kedua menceritakan tentang pembuangan bangsa Israel ke Mesir. Terdapat juga dalam kitab Taurat, yaitu di kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Selanjutnya episode 3. Episode 3 ini berbicara tentang pembagian tanah kepada 12 suku Israel yang terdapat dalam kitab sejarah, yaitu dalam kitab Yosua bab 14 sampai dengan 19 dan juga dalam kitab Rut. Episode 4. Episode 4 ini berbicara tentang hakim-hakim yang memiliki cita rasa pemimpin nasional yang terdapat dalam kitab sejarah juga, tepatnya dalam kitab Hakim-hakim dan dalam kitab 1 Samuel bab 1 sampai bab 8. Episode 5. Episode 5 ini berbicara tentang kerajaan bersatu yang terdapat dalam kitab sejarah, yaitu dalam kitab 1 dan 2 Samuel dan juga 1 Raja-Raja bab 1 sampai bab 11 dan juga terdapat dalam kitab 1 dan 2 Tawarik bab 1 sampai bab 9. Selanjutnya episode 6. Episode 6 ini berbicara tentang pecahan kerajaan yang tepatnya dalam kitab sejarah, yaitu dalam kitab 1 Raja-Raja sampai dengan 2 Raja-Raja dan juga dalam 1 Tawarik bab 10 sampai bab 36 ayat 10. Episode 7 ini berbicara tentang pembuangan bangsa Israel yang ada dalam kitab 2 Tawarik bab 36 ayat 11 sampai 23 dan juga dalam kitab Tobit dan Yudit. Episode 8 ini berbicara tentang pasca pembuangan bangsa Israel yang terdapat dalam kitab Tambahan Ester serta 1 dan 2 Makabe. Lalu, episode 6, 7, dan 8 juga terdapat dalam kitab Nabi-Nabi, yaitu Nabi-Nabi Prapembuangan. Ada Proto Yesaya, Hosea, Amsal, Mika, Nahum, Habakuk, dan Sefanya. Dan yang kedua, ada Nabi-Nabi Pembuangan, yaitu ada Deutero Yesaya, Hosea, Daniel, Obadya, Mika, Nahum, dan Habakuk. Dan yang ketiga, ada Nabi-Nabi Pasca Pembuangan, yaitu ada Rito Yesaya, ada Daniel, Tawarik, Ester, Yoel, Yunus, Mika, Nahum, Hagai, Sakaria, dan Maleaki. Dan juga dalam episode 5 dan 8 ini kita sebutnya tentang musuh dan kebijaksanaan. Episode 5 ini terdapat kitab Amsal dan kitab Mazmur. Sedangkan di episode 8 ini juga terdapat film agung, kebijaksanaan Salomo, putra Syirah, dan Ayub. Kak, tahu nggak sih kaitan antara kitab suci perjanjian lama dan kitab suci perjanjian baru? Nah teman-teman, sudah jelas ya kaitan antara kitab suci perjanjian lama dan kitab suci perjanjian baru. Jadi kitab suci perjanjian baru tersembunyi di dalam kitab suci perjanjian lama, dan kitab suci perjanjian lama menjadi jelas di dalam kitab suci perjanjian baru. Misalnya, di dalam kitab suci perjanjian lama membicarakan tentang nubuat Sang Mesias yang akan datang. Sedangkan di dalam kitab suci perjanjian baru menggenapi nubuat Sang Mesias melalui diri Yesus Kristus. Nah, kitab suci perjanjian baru tidak lengkap atau tidak jelas tanpa kitab suci perjanjian lama, yang mana kaitan antara kitab suci perjanjian baru dan kitab suci perjanjian lama ini terdapat di dalam kitab perjanjian baru, yaitu kitab Matius bab 1 ayat 1, yaitu yang menceritakan tentang silsilah dari Yesus Kristus. Seluruh urutan dan nama-nama dari silsilah Yesus Kristus ini akan dipahami jika kita mengetahui atau mempelajari dari kitab suci perjanjian lama. Karena kitab suci perjanjian baru tersembunyi di dalam kitab suci perjanjian lama, dan kitab suci perjanjian lama menjadi jelas di dalam kitab suci perjanjian baru.